Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan buat paketan nasi kebul ekonomis ya. Pertama yang akan saya siapkan dulu, sini ada kentang. Kentang itu kalian potong-potong lalu dicuci di air mengalir sampai bersih, sampai enggak butek gitu airnya ya. Lalu digoreng supaya apa? Supaya nanti kentangnya bisa garing. Kalau misalnya kalian enggak cuci sampai bilasan airnya bersih, biasanya dia pada waktu digoreng garing, waktu diangkat nanti dia bakal melempem gitu. Digoreng sampai garing seperti ini, dan gunakan minyak yang panas ya, api besar, minyak panas supaya tidak boros minyak. Kemudian kita siapkan di sini ada 5 kg beras. Sudah saya cuci, kemudian saya akan kukus jadi setengah matang kayak di aron gitu. Ini udah berjalan sekitar 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Jangan lupa kita aduk. Sebab kalau nggak diaduk itu kadang yang bagian bawahnya itu dia masih lengket-lengket gitu, lengket berair gitu. Dan air di bawah sarangannya, di bawah saringannya itu jangan mepet ya, jangan terlalu banyak, takutnya nanti itu bakal ke atas dan alhasil nanti nggak bakal garing itunya, berasnya. Oke, untuk bumbu rempahnya di sini kalian bisa cek. Ini saya akan sangrai dulu bumbu rempahnya supaya nanti lebih keluar aroma rempahnya. Dan bumbu lainnya ya, ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga tomat. Kita blender dengan air. Ini saya tambahkan minyak samin sekitar 100 ml. Saya lelehkan, lalu kita tambahkan bumbu bombay, bawang, dan yang lainnya tadi ya. Untuk bumbu rempahnya itu kita haluskan terpisah. Saya pakai grinder gitu, atau kalau misalnya kalian nggak ada grinder, kalian boleh tumbuk sampai halus. Grinder tuh blender kecil itu loh, yang blender kering. Kalau kalian beli blender kan ada blender besar, blender kering itu. Kemudian ini saya tambahkan daun kari. Daun karinya itu untuk 1 kilonya saya pakai 2, karena ini ada 5 kilo saya pakai 10 lembar. Kemudian saya tambahkan juga kayu manis sama bunga lawang atau bunga peka. Jadi yang bumbu rempahnya tadi yang enggak dihaluskan bunga lawang sama kayu manis ya, karena gampang dibuangnya gitu. Nah, ini kita akan masak sampai menyusut. Lalu kita tambahkan bumbu rempah yang udah kita haluskan. Bisa dilihat ya, ini udah bener-bener menyusut dan baunya itu udah, aromanya tuh bener-bener keluar. Lalu setelah ini kita matikan, kita pindah di panci besar. Ini saya tambahkan sengkel sapi supaya ada stok atau kaldu dari sapinya. Perbandingannya itu saya pakai perbandingan 1:1. Jadi karena di sini kita pakai berasnya tadi 5 kilo, kita pakai cairannya tuh 5 liter. 5 liter itu saya ambil dari 2 liter air biasa sama 3 liter susu full cream. Lalu tinggal kita tambahkan seperti ini. Karena ini kita buatnya 50 porsi, jadi 1 kilonya itu jadi sekitar 10-an porsi. Saya pakai cetakan nasi yang ukuran 300 ml ya, jadi jangan sampai salah. Kalau pakai cetakan nasi yang 250 ml itu 1 kilo bisa jadi sekitar 12 porsi. Kalau misalnya pakai yang 300 ml jadi 1 kilo jadi 10 sampai 11 porsi. Kemudian ini saya tambahkan garam dan kaldu bubuk. Garamnya saya tambahin 1 sendok makan karena pastinya nanti pada waktu dikukus dia bakal berkurang ya kadar asinnya. Jadi kita tambahkan enggak 5 sendok, jadi 6 sendok makan.
sama kaldu sapi. Ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Ingat ya, apinya dimatikan. Kalau udah mendidih, apinya dimatikan. Lalu tinggal kita masukkan beras yang sudah kita kukus di awal tadi. Beras masuk, nanti tinggal kita aduk-aduk, ditunggu sampai dia tuh ngeresep. Beras dengan bumbunya itu meresap. Paling sekitar 10 sampai 15 menitan gitu. Ini kita udah aduk, lalu kita diamkan. Ya, boleh dilihat ya, ini udah ngeresep seperti ini sekitar 10-an menit. Baru setelah itu nanti kita akan kukus. Kita panaskan kukusan, lalu tinggal dimasukkan nasinya, nasi kebulinya. Dan jangan lupa nanti diaduk sesekali supaya matangnya merata. Untuk proses pengukusannya, masaknya itu sekitar 1 jam minimal ya, supaya nasi kebulinya itu bisa awet. Lebih dari 12 jam bahkan ya, kalau misalnya saya dapat pesanan pagi itu, pagi sekitar jam masaknya jam 5 ya, itu biasanya itu saya masak dulu malam setengah matang, baru paginya subuh itu saya masak lagi setengah jam lagi untuk matengin gitu, supaya enggak, kalau orang Jawa bilang kedandapan gitu. Nah, untuk lauk lainnya, ini untuk lauknya ya, saya pakai telur karena ekonomis ya, kita pakai telur aja. Caranya ini kita pakai bawang bombay sama bawang putih, kita tumis sampai berbau harum. Kalau sudah berbau harum, ini saya tambahkan 1 liter air. Bisa pakai ayam, bisa pakai daging, bisa pakai telur. Kalau misalnya mau paket komplit ya, biasanya itu ada telur, ada daging begitu. Cuman kalau misalnya mau yang ekonomis aja, nasinya kan udah enak tuh. Ini biasanya saya tambahin telur aja, telur kayak telur semur gitu. Ini saya tambahkan kayu manis, gula jawa, sama lada bubuk. Kemudian seasoning jangan lupa garam dan juga penyedap ya. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru nanti kita masukkan telur rebusnya. Ini telur sudah direbus terpisah, tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi nanti penyajiannya itu telurnya saya masukkan di kayak cup kecil gitu ya, mika kecil gitu, supaya ada kuahnya juga, karena kalau nasi kebulinya kasih kuah semur telur tuh enak rasanya. Kemudian tadi saya tambahkan kecap manis sama pala bubuk ya, sama pala setengah saya parut ya, atau boleh pakai pala bubuk. Tinggal diaduk-aduk seperti ini. Untuk penambahan kecap manisnya itu sesuai selera. Kecap manis tuh selain untuk dapetin warnanya supaya lebih bagus, warna jadi coklat gitu, coklat cakep gitu ya, tambahin rasa juga. Seperti ini tadi saya tambahin sekitar 10 sendok makanan lah, tergantung kecap kalian kan, kadang merek kecap tuh satu sama lain kan beda ya. Nah tadi kita masak di api kecil ya, di api sedang ya, untuk telurnya sekitar setengah jam. Kalau udah setengah jam langsung kalian matikan aja, udah cukup ya. Kemudian ini kita kembali ke nasi kebulinya. Ini udah berjalan sekitar 15 menit. Saya aduk sampai bawah. Soalnya kalau misalnya nggak diaduk sampai bawah, kadang itu yang atas matang, yang bawahnya itu nggak matang. Jadi penting banget ya, ini harus diaduk sesekali supaya benar-benar merata. Nah kalau udah matang, ini saya tambahkan minyak samin. Tadi kan saya pakai 100 gram ya, ini saya tambahin sisanya 100 gramnya, sama saya tambahkan margarin 100 gram lagi.
Jadi totalnya ada 200 gram supaya lebih wangi, lebih gurih gitu rasanya. Nah setelah ini kan masih panas nasinya, nanti kita tutup, lalu setelah ditutup kalian buka lalu diaduk, dia bakal ngeresep sendiri karena kan masih panas nasinya. Untuk acarnya boleh dilihat ya, ini saya udah blender, ada 100 gram cabai merah, saya tambahkan air 150 ml, saya tunggu sampai mendidih airnya, lalu kita masukkan wortel. Untuk 50 porsi itu saya pakai wortelnya cuma 500 gram. Untuk pemotongan wortelnya itu sesuai selera aja ya. Kemudian saya tambahkan saus tomat. Saus tomatnya ini saya kasih sekitar 7 sendok makan. Kemudian seasoning ya, ini saya kasih garam sama gula pasir. Namanya juga acar ya, jadi harus ada manisnya, ada asam segernya dari cuka. Manisnya itu saya kasih sekitar 5 sendok makan. Kalau pemberian cuka itu nanti aja, kalau udah selesai baru kalian masukkan cukanya. Nah ini kita masak sampai airnya itu menyusut dan wortelnya itu jadi setengah mateng. Kalau udah menyusut kita matikan api. Jadi kita masukin timun sama nanasnya itu apinya sudah dalam keadaan mati. Sebab kalau misalnya kalian masih masak dalam keadaan nyala ya, maksudnya kalian masukkan wortel sama timun dalam keadaan, kalian masukkan timun sama nanas dalam keadaan nyala, alhasil nanti timun kalian malah jadi jadi matang gitu ya, nggak enak, jadi nggak keras-keras gitu. Nah terakhir tinggal kalian tambahkan cukanya itu saya kasih sekitar 5 sendok makan, tinggal diaduk-aduk, selesai, masukin kulkas gitu ya, udah enak banget ini rasanya. Untuk sambal kentang ya, sambal goreng kentang, bumbunya tadi boleh kalian cek ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih sama kemiri. Saya tambahkan air, lalu saya blender sampai halus, saya asatin dulu, setelah itu baru saya masukkan minyaknya. Kita masak sampai menyusut, sampai bumbunya benar-benar matang. Jangan lupa tambahkan aromatik, ada laos, jahe, salam, dan juga daun jeruk. Oke, tinggal diaduk-aduk. Pokoknya kita pastikan bumbunya tuh benar-benar matang ya. Ini saya tambahkan gula jawa 50 gram. Lalu seasoning, kasih garam dan juga penyedap sesuai selera aja. Kalau udah masuk semuanya, kalian coba cek rasanya ya, dikoreksi rasa. Boleh dilihat ya, udah menyusut untuk bumbunya. Kalau udah oke, tinggal matikan api, lalu tinggal kalian masukkan kentang gorengnya. Jadi kentangnya nggak perlu ikut dimasak, tinggal kalian ulet-ulet gitu aja ya. Tinggal diaduk-aduk, dicampur rata maksudnya. Oke, demikian sudah, itu saja pelengkap-pelengkapnya karena juga paketnya ekonomis. Ini saya pakai kardus lunchbox yang ukuran M. Jangan lupa tambahin selada supaya tampilannya juga bagus dan bisa jadi lalapan. Dan untuk telurnya itu saya taruh di mika ya, mika kecil, kalian cari aja di toko bahan kue, biasanya ada yang untuk ukuran 1 telur, dan juga saya tambahin kuahnya, jadi pada waktu makan nanti tinggal dituangin kuahnya gitu, tambah nikmat rasanya. Baik, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat, siapa tahu aja bisa jadi referensi buat resep kalian. Dan buat kalian yang baru aja gabung channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.